액션 let's go 저 건물을 찾으러 Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mewawancarai yang kita mengenai pemohon Bapak. Saya Anissa Amelia sebagai kameramen, saya Fadila sebagai reporter 1, saya Sarah sebagai reporter 2, Saya Muhammad Zainuddin Fatin sebagai editor. saya Kristal sebagai kameramen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas 23, saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Ahmad. Nah, menurut Bapak, bagaimana kondisi suhu di lingkungan sekarang? Kalau sekarang ini tidak menentu, terlalu panas gitu kan. Kalau pas hujan ya ini Menurut Bapak, apakah suhu sekarang ini sama dengan yang Bapak rasakan waktu anak-anak? beda. Kalau waktu kami anak-anak suhu satu ya, itu suhu. Dan air juga kalau misalnya waktu bapak dulu, kita coklat biru, saking beningnya. Apa pengaruh perbedaan suhu terhadap aktivitas sehari-harinya? Kalau secara langsung nggak ada ya, tapi mungkin kalau terlalu panas, bapak gerah gitu. Dingin banyak. Harus tidur, tidak terlalu lelap. Apakah Bapak mengamati adanya perubahan lingkungan di sekitar lingkungan seperti air, hewan, tanaman? Kalau yang dirasakan sekarang untuk pengamatannya cuma air aja. Yang waktu kalau sekarang ini kan airnya terlalu keruh ya, coklat. Kalau dikasih susu jadi kopi susu, ya kan? Nah, jadi kayaknya nggak layak gitu loh. Itu aja yang saya rasakan sekarang. Satu, kedua, kalau kena air itu banyak kanker. Pertama dia apa di jari gitu. Bagaimanakah perbedaan kondisi lingkungan di sekitar dari kondisi bangunan dan pepohonan di sekitar? Rasanya biasa-biasa aja. Nggak ada perbedaan. Bagaimana cara Bapak mengatasi kondisi suhu saat ini dalam aktivitas sehari-hari? Kalau mengatasi secara langsung nggak ada ya, tapi mungkin yang dulunya nggak pernah bawa anduk, sekarang bapak bawa anduk. Panas kan, bisa dilap, gitu aja. Dulu nggak pernah bapak jalan-jalan pakai anduk. Nah sekarang ini pakai anduk, karena itu keringat sering keluar kan. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak ya. Saya sudah melakukan wawancara kepada Bapak Ahmad. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Fadila, mohon undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, reporter Intanagara, ingin mewawancarai kakak dari kelas berapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Aulia. Saya dari kelas 12 IPA 1. Baiklah, kak saya Intan. Mohon izin untuk bertanya beberapa hal kepada kakak. Menurut kakak, bagaimana suhu di lingkungan sekarang? Kalau sekarang suhu lingkungannya memang terjadi beberapa perubahan. Kalau kemarin panas, kalau sekarang mungkin sedikit-sedikit. Baiklah, pertanyaan kedua, menurut kakak, apakah suhu sekarang ini sama dengan kakak rasakan pada saat kakak masih anak-anak dulu?
jelas berbeda karena bumi itu mengalami yang namanya perubahan iklim, ada namanya pemanasan global. Jadi setiap tahun perkembangan di dunia itu, terutama di perkembangan industri, juga berpengaruh kepada perubahan lingkungan dunia. Jadi beda dengan suhu yang kita rasakan ketika kita masih kecil dengan kita yang merasakan ketika kita dewasa. Jauh lebih panas. Baiklah. Dan pertanyaan ketiga, apa pengaruh perbedaan suhu tersebut terhadap aktivitas sehari-hari? Kalau misalnya cuacanya sangat panas, mungkinan lebih banyak work from home, ya, aktivitas di dalam rumah. Kalau misalnya di luar rumah, ya tentu saja itu bisa membahayakan kesehatan kulit karena peningkatan suhu yang ekstrim tadi. Dan apakah kakak mengamati adanya perubahan lingkungan di lingkungan seperti air, hewan, tanaman, dan sekitar? Yang saya amati tentu tidak terlalu terjadi perbedaan yang signifikan. Namun kalau misalnya berdasarkan aktivitas dari makhluk hidup tersebut juga ada perbedaan. Dan bagaimana perbedaan kondisi lingkungan sekitar dilihat dari kondisi bangunan dan perpohonan di sekitar? Kalau kita mau flashback gitu, misalnya dari tahun 2000-an atau kita masih kecil, kita masih anak-anak, itu masih banyak pohon-pohon, masih banyak tanaman-tanaman yang ditanam. Tapi kalau sekarang makin banyak bangunan-bangunan yang dibuat, makin banyak manusia melakukan aktivitas, jadi pepohonan dan tumbuh-tumbuhan itu juga mengalami namanya penggusuran. Jadi kalau kita melihat suatu lingkungan yang dulu itu banyak sekali tanaman-tanaman seperti pohon atau yang lain sebagainya, sekarang tidak ada lagi, ya karena aktivitas manusia jelas berbeda. Yang dulunya banyak, sekarang sudah bisa dihitung, sudah sedikit. Baiklah, terima kasih. Dan satu pertanyaan lagi, Kak. Bagaimana cara kakak mengatasi kondisi suhu saat ini di dalam aktivitas sehari-hari, Kakak? Kalau untuk mengatasi, mungkin kita lebih ke bagaimana kita di lingkungan sekitar kita dulu. Kalau misalnya di rumah, ya pertama kalau ibu saya sendiri suka tanam. Jadi kalau di sekitar tersebut namanya sering tanam tanaman-tanaman, banyak menanam tanaman atau tanaman. Dan juga mengurangi aktivitas yang sekiranya itu bisa meningkat pemanasan suhu di sekitar. Nah, kalau bisa jangan sering-sering buang sampah, kalau bisa sampai aja atau bagaimana, dan lakukan kayak kegiatan penghijauan gitu. Baiklah, terima kasih kepada kakak Azara. Kak Zara. Baiklah teman-teman, kita sudah melakukan wawancara kepada Kak Zahra. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Intan Azahra, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Artian Afatir dari kelas 10-3. Baiklah, jadi di sini saya akan mewawancarai tentang ekosistem pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan narasumber saya. Boleh Kak, silakan diperkenalkan. Oke, jadi nama saya, perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Meza Pradava. Saya narasumber dari M. Hartian Al-Fatir. Baiklah, di sini saya akan memulai pertanyaan pada ekosistem saat ini. Menurut Kakak, bagaimana suhu di lingkungan sekitar sekarang? Menurut saya ya, kalau di lingkungan sekitar saya nih suhunya agak ekstrim ya. Terlebih lagi sekarang kan global warming itu kan makin parah ya, makin parah tuh makin cuacanya makin ekstrim. Maka dari itu sebaiknya kita mengurangi global warming tersebut dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh orang BMKG gitu kan. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan kedua. Menurut Kakak, apakah suhu ini sama dengan yang Kakak rasakan ketika masih anak-anak dulu? Oh, beda deh. Kemarin waktu kecil suhunya tuh agak nggak terlalu ekstrim sekarang. Kalau sekarang kan panas itu panasnya nih. Nah, kalau saya kecil tuh panasnya tuh masih bisa dinikmati sih itu kan. Kalau sekarang tuh panasnya sekitar jam 10 panasnya tuh sudah panasnya. Nggak cak dulu lagi sih itu. Olehnya kan pemanasan global kan makin parah ya kan. Jadi pemanasan itu makin tinggi. Suhunya tuh makin tinggi sih itu. Baik. Pertanyaan ketiga, jika terdapat perbedaan, bagaimana pengaruh perbedaan suhu tersebut terhadap aktivitas sehari-hari Kakak? Kalau perbedaan sih mungkin ya kita jadi lebih hati-hati sih dengan perbedaannya tuh. Mungkin kalau misalnya kita nak pergi
keluar gitu nah. Jadi lebih cak peningkatan waspada kita tuh cak, misalnya kalau kita hujan cak, nggak tahu kita tuh hujannya tuh tiba-tiba kan, nggak tahu kita cak mana persiapannya, perbedaannya cak kan. Kita jadi belum mempersiap ke jas hujan cak, itu nah kalau kita ingin pergi kejauhan. Perbedaannya itu sih, nggak tuh panas dan hujannya tuh belum tentu cak, itu nah. Susah diprediksi cak, itulah. Ya, baik Kak. Selanjutnya, apakah Kakak mengamati ada perubahan lingkungan, tanah, air, hewan, dan tanaman di sekitar tempat tinggal Kakak? Kalau mengamati secara detail, tidak ya dek. Kalau mengamati secara detail, tapi kakak merasakan perubahannya tuh cak, tanah itu kan, tanah tuh berubahnya jadi yang strukturnya lebih jadi kering, jadi susah buat bercocok tanam gitu kan. Kalau hewan mungkin mungkin sekitar itu banyak hewan ya. Terus hewan tuh juga kakak tidak memperhatikan dek. Jadi cuma itu aja sih yang kakak tanggap itu sekarang tuh. Baiklah, pertanyaan terakhir. Bagaimana perbedaan kondisi lingkungan sekitar Kakak dilihat dari komposisi, bangunan, dan perpohonan? Oh, kalau sekarang tuh kayak kakak zaman dulu tuh kayak waktu kecil tuh, waktu zamannya 2010-an lah ya, 2010 tuh itu mungkin masih banyak pepohonannya, pohonan masih luas kan, masih rindang. Kalau sekarang kan banyak lebih bangunan tuh lebih, populasi bangunan sama pohonan tuh jauh bedanya cak itu nan. Olehnya kan banyak juga populasi manusia kan di sini kan, jadi manusia itu mungkin bertambah tapi pohonnya makin punah cak itu nan. Jadi tidak imbang populasinya, itulah mungkin menyebabkan cuaca ekstrim di sini. Makin ekstrim cuacanya. Oke, terima kasih Kak Mahesa Pradapa. Ya, sama-sama deh. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih juga untuk jawabannya dari Kak Mahesa Pradapa. Oke, mungkin itu saja dari saya Muhammad Edwin Fatir dan narasumber saya Mahesa Pradapa. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.